Khusus pada hari ini akan menjadi podcast yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Karena ini yang menjadi kebutuhan kita bersama ya. Yang saya kelola misalkan menginginkan suntikan dana, bagaimana harus menimbulkan trust dulu di pemerintahan desa, sehingga di musyawarah desa bisa disepakati, oh enggak apa-apa, BUMDes. Iya, jangan kita sampai support. Jangan sampai suntikan dananya terus menerus tapi hasilnya tidak ada gitu betul. ya. Bisa saja dihentikan. Di tahun 2025 ini kita sudah menjalankan 6 unit usaha. Sampai 6 unit 6 usaha. unit usaha. Nah, ini sebuah kebanggaan ya teman-teman lur. BUMDes, kita bikin satu usaha aja gagal ya. Modal muntek orang tembale. Iki lo sampai 6 usaha. Nah, ini praktek baik-baik nih. Ayo lanjut Kang. Saya semangat ini Kang. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah dana desa. Negara sudah mengeluarkan lebih dari 70 triliun setiap tahunnya. Dan dana ini dibagikan ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Dan kebanyakan dana desa inilah digunakan untuk program-program desa secara berkelanjutan. Mulai dari pembangunan infrastruktur. Dan itu sudah terjadi dari tahun 2015 sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah dana desa akan digunakan seterusnya untuk pembangunan infrastruktur? Tentu saja tidak. Sudah waktunya dana desa akan digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan termasuk kegiatan usaha desa. Dan ini bisa dilakukan melalui BUMDes. Permasalahan yang timbul adalah banyak BUMDes kita saat ini hidup segan, mati tak mau. Diberikan anggaran, tapi yang ada adalah kegagalan. Diberikan dana, tapi peruntukannya untuk apa? Inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Saya Kang Priyo, selamat menyaksikan Jarene Kang Priyo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita menginjak episode yang ke-5 dan tentu saja khusus pada hari ini akan menjadi podcast yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi karena ini yang menjadi kebutuhan kita bersama ya. Tidak lain tidak bukan kita akan membahas tentang masalah desa, masalah dana desa, masalah BUMDes, bagaimana sih BUMDes bisa maju, apa saja unit usaha yang memungkinkan untuk dibangun di desa. Ini akan kita kupas tuntas dan secara jelas. Langsung saja kita undang bintang tamu kita yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Lina Budiarto. Selamat datang Kang. Selamat datang Kang. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya kebetulan kita pakai hitam-hitam ya Kang. Kebetulan banget. Ini bukan berarti nuansa hati kita sedang gundah gulana mboten ya? Enggak, kita tetap semangat. Tetap semangat iya. Kang Lina ini sekedar informasi nanti akan dijelaskan langsung. Kebetulan kenapa sih ada di podcast kita hari ini? Karena baru saja BUMDes yang diketuai langsung oleh Kang Lina ini baru saja mendapatkan sebuah prestasi sebagai salah satu BUMDes terbaik di Jawa Timur. Wah, luar biasa. Bojonegoro lur, BUMDesnya terbaik di Jawa Timur. Apa sih yang menyebabkan kok BUMDesnya menjadi yang terbaik dan kenapa kok di saat BUMDes yang lain itu banyak yang berguguran, berjatuhan, kenapa ada BUMDes kita di kabupaten kita kok bisa melejit, melengking, memuncak ya sampai akhirnya bisa mendapatkan juara. Ini luar biasa sekali ya. Kita dengarkan apa saja sih yang menjadi prestasinya. Langsung Kang silakan perkenalkan dirinya dan termasuk BUMDesnya. Oke, terima kasih Kang Priyo. Ya. Perkenalkan nama Lina Budiarto ya, dari Sido Bandung. Keseharian memang sebenarnya bukan pengusaha Kang. Bukan pengusaha. Latar belakang saya, background saya murni di pendidikan. Nah, kebetulan alhamdulillah masih dipercaya oleh desa untuk mengelola BUMDes gitu kan. Boleh bercerita kan? Ya, cerita yang kemarin dulu yang kenapa kok bisa juara 1 itu? Ceritanya gimana itu? Cerita yang juara dulu. Juara dulu. Sebenarnya gini Kang, di 2017 kita sudah mendirikan BUMDes. Cuma pada waktu itu kan unit usaha kita hanya bergerak di bidang keuangan, jasa keuangan atau istilahnya simpan pinjam. Tetapi meskipun demikian, hanya unit usaha simpan pinjam saja, tetapi di tahun-tahun berikutnya sudah mampu mendirikan unit usaha baru, termasuk wisata. Nah, dari penilaian itulah mungkin kita menjadi nominasi terseleksi di Bojonegoro untuk mewakili di Jawa Timur. Oh, perwakilan dari Bojonegoro. Perwakilan dari Bojonegoro. Maka dengan segala proses dan macam-macam yang harus kita penuhi untuk penilaian lomba,
kita dinobatkan sebagai badan usaha milik desa terfavorit atau juara 1 di nominasi kategori cepat tumbuh. Nominasi kategori cepat tumbuh. Juara 1. Juara 1 se-Jawa Timur. Wah, Enggak. ini harus dikulik lebih dalam lagi, harus kita bedah nih. Kenapa kok bisa tumbuh cepat tadi kategorinya ya? Betul, tumbuh cepat. Berarti drastis sekali yang tadinya bukan siapa-siapa mungkin berubah jadi superstar ya. Kita akan korek lebih dalam lagi, tapi sebelum itu Kang, boleh dong Kang Lina sharing dulu sebenarnya tupoksi dari BUMDes sendiri itu apa sih? Kalau kita berbicara tupoksi ya, kalau kita melihat secara formal kita katakanlah lihat saja di peraturan pemerintah ya nomor 11 kalau nggak salah di tahun 2021. Memang kalau kita lihat berdasarkan pengelolaan, pengembangan dan bagaimana kita mengelola BUMDes, itu adalah tugas utama dari BUMDes adalah membantu pemerintahan desa untuk mengelola aset. Mengelola aset. Nah, dengan adanya BUMDes seperti ini tentunya peran dari warga masyarakat itu lebih banyak lah untuk mengelola dana desa yang notabene memang bantuan dari pemerintah. Karena memang kita sangat berhak untuk ikut mengelola di dalam pengelolaan anggaran yang disalurkan melalui desa. Jadi memang tugas pokok dari BUMDes itu memacu perekonomian di masyarakat. Memacu perekonomian di masyarakat. Melalui usaha-usaha yang tadi itu. Ya, yang kita melalui usaha-usaha yang kita kelola. Dari tujuan utama itu, harapannya yang kedua, tentunya karena modal di peraturan undang-undang itu juga disebutkan bahwa BUMDes itu didirikan oleh desa. Ya. Otomatis saham 51% itu adalah milik desa. Milik desa. Bahkan seluruhnya bisa dimiliki desa. Bukan malah sebaliknya dimiliki oleh perorangan, bukan ya? Bukan. Tetapi apa tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa untuk berinvest? Bisa, sangat bisa. Tapi tetap saham modal lebih dari 50% adalah miliknya desa. Ya. Otomatis kalau modal milik desa tentunya kita harus berkontribusi kepada desa. Lewat apa? Hasil usaha kita, laba kita bisa kita salurkan melalui pendapatan asli desa gitu. Jadi selain bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah, desa punya sumber keuangan tersendiri, usaha sendiri. Nah, itu yang menjadi nilai plus buat desa yang mampu mengelola BUMDes dengan baik. Karena bisa usaha sendiri, menghasilkan uang sendiri. Dan notabene nanti ketika masuk di APBDes, uang itu masuk di APBDes, itu kan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Untuk masyarakat, kembali ke masyarakat lagi. Ya. Gitu. Jadi ini mungkin yang belum teman-teman banyak pahami di luar sana bahwa BUMDes itu selain permodalannya juga dari desa, ternyata masyarakat umum juga bisa ikut berkontribusi ya kan? Sangat bisa. Apalagi kalau usahanya itu betul-betul kelihatan wah profitable gitu. banget. Betul. Aku melak usaha bisa. Nyumbang berapapun atau invest berapapun harusnya bisa ya. Bisa, sangat bisa. Nah, jadi nggak semata-mata hanya dikelola pendanaannya dari desa saja gitu ya. Tapi kalau boleh tanya Kang, kita bicara tentang permodalan nih Kang. Oke. Sebenarnya berapa sih anggaran yang didapatkan itu untuk BUMDes setiap tahunnya itu? Ada dong anggarannya? Ada. Ada dong ya? Nggak saya tegas lagi, anggaran dari dinas setiap tahun pasti ada dong ya? Nah, itu tergantung keputusan musyawarah desa. Diadakan atau tidak gitu ya? Maksudnya gini, ketika kita musyawarah desa, pengusulan untuk penyuntikan dana, permodalan dan sebagainya, itu kan tergantung dari hasil keputusan musyawarah. Apakah BUMDes itu disuntik dana setiap tahun, nilainya sekarang macam-macam, itu tergantung dari musyawarah desa. Saya berpikir bahwa apapun kebutuhan desa, BUMDes itu sudah harus wajib mendapatkan suntikan dana setiap tahunnya. Enggak juga ya? Enggak juga sih, tapi ada himbauan dari Kementerian Desa. Memang penggunaan dana desa itu maksimal desa itu bisa menyuntikkan dana ke BUMDes itu 1 tahun 100 juta. 1 tahun 100 juta? Tinggal desa itu mau memanfaatkan apa tidak. Gitu. Jadi prosesnya lama juga lah. Iya. Jadi ketika BUMDes yang saya kelola misalkan menginginkan suntikan dana, bagaimana harus menimbulkan trust dulu di pemerintahan desa sehingga di musyawarah desa bisa disepakati. Oh, enggak apa-apa, BUMDes. Iya, jangan sampai suntikan dananya terus menerus tapi hasilnya tidak ada gitu ya. Bisa saja dihentikan. Ketika dilihat dari potensi usahanya, kemudian peluang usahanya kok tidak menjanjikan, bisa saja pemerintah desa tidak memberikan
suntikan dana bisa juga. Tapi kan permodalan itu kan bisnis usaha itu kan nggak mesti ujuk-ujuk langsung bisa untung Betul, loh, Kang. betul. Bisa nggak sih? Proses. Mereka lagi berproses, tapi tetap Proses. memungkinkan nggak untuk didesak supaya suntikan dana itu tetap ada walaupun kita belum bisa menyumbangkan PAD itu sendiri. Sangat gitu. memungkinkan, tergantung komitmen dari pengurus dan pemerintahan desa itu sendiri. Oke, Sangat bisa. Jadi sebenarnya permodalan itu kita punya alokasinya ya, Kang. Ya mungkin setahun minim-minim 100 juta. 100 juta lah, Dan ya. itu tergantung kinerja dari BUMDes. BUMDes itu sendiri ya. Betul. Jadi sebenarnya wadahnya sudah ada, tergantung SDM kita sendiri mampu atau tidak gitu ya. Betul. Oke, Kang, kalau kita bicara tentang usaha nih, kan kita udah nggak heran lagi ya, ketika BUMDes banyak bermain mencoba-coba untuk usaha, mungkin dengan background-background yang macam-macam, banyak terjadi kegagalan-kegagalan. Dan biasanya itu kasus terbesarnya itu gagal karena apanya sih, Kang? Sebelum nanti kita bahas tentang Sido Bandung sendiri ya, kenapa kok bisa berhasil gitu. Evaluasinya kan apa biasanya teman-teman itu? Ini pengalaman di lapangan ya, pengalaman di lapangan. Karena bisnis atau usaha yang kita jalankan itu kan tidak hanya 1-2. Ya. Di tahun 2025 ini kita sudah menjalankan 6 unit usaha. Sampai 6 unit 6 usaha. unit usaha. Nah, ini sebuah kebanggaan ya teman-teman lur. BUMDes, kita bikin satu usaha aja gagal ya. Modal muntek orang tembalik. Iki lo sampai 6 usaha. 6 usaha. Nah, ini perhatikan baik-baik nih. Lanjut, Kang. Saya semangat ini, Kang. Nah, ketika kita menjalankan 6 usaha itu kan tentunya memiliki ciri khas, terus apa namanya, Tantangannya masing-masing itu iya. sangat Tidak bisa bervariasi. disamaratakan Tidak ya. bisa disamaratakan. Termasuk dari 6 unit usaha ini yang paling berat menurut saya itu di wisata. Wisata. Untuk yang lainnya fine-fine saja, Iya. bagus. Karena contoh lah, katakanlah contoh di salah satu unit usaha kita di toko Babu Mart itu. Ya. Itu kan usahanya melayani atau menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, itu barang-barang sembako itu lagi. Sembako jalan-jalan. Itu kan setiap hari dibutuhkan. Ya. Tergantung manajemen kita, pengelolaan kita. Bagaimana pengelolaan itu bisa baik. Nah, dari situ dulu kita belum kerjasama dengan pihak ketiga. Intinya artinya apa? Pihak ketiga itu tugasnya apa? Tugasnya adalah memanage, membantu kita mengaudit. Toko yang jenis barangnya sedemikian rupa. Kalau yang kemasan kan mudah. Tapi bagaimana kalau yang timbangan kayak misalnya telur, terigu dan sebagainya itu barangnya renik lah cara bahasa Jawa kan gitu, Pak. Itu yang kadang bikin sulit ya, ribet. Sebelum ada kita kerjasama dengan pihak ketiga itu sulit untuk mengaudit. Tetapi kita bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu audit. Jadi setiap bulan kita audit, jadi stok barang setiap bulan kita tahu, stok online tahu, kemudian keuntungan setiap bulan tahu. Nah, itu hambatan yang kemarin yang kita berusaha untuk membuat laporan keuangannya itu bisa terpecahkan karena dari bantuan pihak ketiga. Kebetulan bantuan pihak ketiga ini berpengalaman di bisnis kayak seperti retail itu retail. Ya. Kebetulan itu juga kita memanfaatkan dari tenaga lokal desa. Beliaunya bekerja di Indomaret, nah kita minta bantuan kayak gitu. Jadi peluang-peluang kayak gitu. Salah satu strateginya nih supaya ketika berusaha untuk menciptakan peluang usaha itu tetap harus ada pendampingan dari profesionalnya ya. Betul. Jangan merasa sok bisa, sok mampu, gitu. sok pede, akhirnya gagal. Ini mungkin yang dialami teman-teman BUMDes kita di luar sana ya, Kang. Paling tidak harus ada ahlinya di bidang. Ada ahlinya. Iya, ada pendampingan dan syukur-syukur ya ada pembelajarannya sehingga ketika memulai usaha itu kita sudah benar-benar menguasai tekniknya segala macamnya ya. Oke, luar biasa ya. Jangan sekali-kali membuat usaha atas dasar kepedean semata ya, tapi gandenglah pihak ketiga supaya bisa support kita untuk kelancarannya. Ojo rumangsa iso. Ojo rumangsa iso. Kenyataannya ora iso apa-apa. Ini slogan dari Pak Kades kalau ini. Dari Pak Kades. Dari Pak Kades sendiri itu. Karena saya prihatin loh, Kang. Misalkan contoh nih, saya orang awam. Oke. Mungkin kan saya ngerti nih sedikit tentang bisnis. Sedangkan desa itu dapat anggaran 100 juta dianggarno gagal. Terus ngajukannya 100 juta dianggarno gagal. Itu kan akhirnya sebuah hal yang merugikan masyarakat juga dong. Harusnya 100 juta itu kalau bener dikelola dengan maksimal bisa maju, tapi karena dikelola oleh SDM maaf mungkin teman-teman BUMDes yang tidak cukup mampu tadi,
Akhirnya kerugian-kerugian terus. Mau sampai kapan desa kita mengeluarkan anggaran tapi hanya untuk kerugian-kerugian. Nah ini kan yang harus segera dieksekusi tuh Kang. Harus ada evaluasi. Jadi kuncinya tetap harus ada pendampingan itu tadi ya. Betul. Oke, clear. Kang, sekarang kita bicara unit usaha nih. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen studi tiru ya istilahnya ya. Lur, jangan studi banding ya. Studi bandingin awakmu duwe lagi dibanding no. Nah itu studi banding. Ini kan kita gak punya. Jadi judulnya studi tiru. Kita bicara Babomat dulu dah. Retail, buka toko. Kan di masyarakat desa kita sendiri kan sudah banyak toko-toko sembako itu. Banyak sekali. Ketika desa membuka toko seperti itu, konflik dong. Pasti konflik. Pasti dong. Pasti konflik. Ini duit negara bikin toko, tapi tokonya nyaingin warga itu sendiri. Betul. Sampai sejauh mana konflik ini bisa diselesaikan? Seiring berjalannya waktu Kang ya, jadi ketika kita mau mendirikan sebuah unit usaha baru, Babomat itu yang Babomat ya, sektor usahanya di bidang retail, banyak masyarakat kita yang sudah usaha seperti itu kan. Nah, itu memang ide pertama itu bukan dari pengurus memang, itu memang jiwa entrepreneurnya dari waktu itu memang kepala desa. Bagaimana kalau kita mendirikan Babomat? Itu dimusdeskan, musyawarah desa. Dari sekian banyak itu, dari sekian anggota musyawarah desa termasuk perangkat desa dan BPD, ragu Kang. Itu karena ada kekhawatiran itu tadi ya. Pasti ada konflik. Karena katakanlah kita mau mendirikan di depan balai desa. Padahal sejarak radius 200 meter itu ada toko yang kanan kiri sudah ada tokonya. Pasti konflik. Tapi dengan kepercayaan dengan percaya diri Pak Kades memberikan kepercayaan pada kita semua, terkhusus pada saya sebagai pengelola BUMDes. Oke lah kita coba. Ternyata betul Kang. Jadi 1 bulan 2 bulan memang suara sumbang banyak di masyarakat. Suara sumbang saja atau sampai terjadi perselisihan? Nggak ada. Nggak ada ya. Suara sumbang. Mungkin jadi kritikan lah. Karena banyak loh di luar sana itu malah sampai di demo-demo loh. Kita contoh aja minimarket modern. Tapi itu kalau terjun ke desa aja di demo Kang. Insya Allah masyarakat desa Sido Bandung udah SDM-nya sudah bagus lah. Sudah bagus ya. Jadi tidak ada demo ya. Kalau memang tidak sinkron, tidak cocok bisa disampaikan dengan baik-baik. Itu lama berjalan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat ternyata butuh Babomat. Kemudian kita juga tidak ada problem dengan masyarakat juga yang mendirikan itu. Jadi seiring berjalan kita berusaha bersama-sama. Tidak tanpa ada yang menjatuhkan. Tanpa ada yang saling menjatuhkan. Bahkan sudah 3 tahun terakhir ini kita kerjasama dengan Bulog. Dengan Bulog ketika harga pangan melonjak tinggi, Babomat itu mampu bekerja sama dengan Bulog mendatangkan bahan pokok yang harganya lebih murah di pasaran. Lebih murah lagi. Contoh katakanlah beras. Beras itu lebih murah di pasaran ketika harga melambung tinggi. 2 jam itu, nggak sampai 2 jam sih, 2 ton habis. Itu sangat 2 ton membantu. langsung habis dalam waktu 2 jam. Sangat membantu masyarakat. Nah disinilah trust dari kepercayaan dari masyarakat semakin tumbuh. Oh ternyata juga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Karena nggak serta merta bisa kerjasama dengan Bulog, harus melalui proses verifikasi dan sebagainya gitu. Dan kita berhasil di situ. Itu sangat membantu lah di masyarakat. Jadi kontribusi nyatanya ada ya. Sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Gitu. Bicara tentang Babomat ya. Berarti ada SDM yang direkrut juga dong ya Kang ya. Itu tetap dari orang-orang lokal kita sendiri. Lokal dari lokal. Dari lokal kita sendiri ya? Melalui pelatihan-pelatihan juga sebelumnya? Ada pihak ketiga juga nggak? Selain masalah pengadaan tadi, termasuk masalah training-trainingnya juga ini? Kalau training itu seiring berjalannya waktu lah. Oh dengan sendirinya ya? Itu dengan sendirinya. Biasanya ada undangan dari kedinasan-kedinasan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan. Kita kirim, kita manfaatkan. Memang ada kelemahannya juga sih ketika kita merekrut tenaga kerja. Yang kita fokuskan adalah pertama berkomitmen di desa, mau bergabung, kemudian kualifikasi pendidikan itu kita tidak memikirkan di bidangnya tidak. Paling tidak minimal SMA lah kan gitu. Kita fokus di situ dulu. Kita difokus dulu. Karena memang untuk merekrut tenaga kerja itu kan tidak semudah perusahaan-perusahaan swasta. Kayak gitu. Karena apa? Pertama terus terang jadi imbalan atau honor yang kita berikan itu belum UMK, belum sama dengan UMK. Otomatis kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa nuntut banyak. Yang penting komitmen dan mau bergabung untuk membesarkan BUMDes. Nah dari situ kita rekrut. Nah, kebetulan ini 3 anak itu lulusan SMK semua. Ketika lulus, Pak saya mau kerja. Oke. Kayak gitu. Berarti total sekarang Babomat kita tuh ada berapa sih?
Karyawannya atau apa? Enggak, unitnya itu masih tetap satu. Satu, kalau toko cukup ya? satu. Kalau toko cukup satu. Memungkinkan nggak sih Babomat juga dikonsepkan seperti kayak minimarket modern itu? Sangat memungkinkan. Kenapa enggak gitu ya kan? Tapi ini kan sudah saya kelola seperti minimarket modern. Sudah. Enggak, maksudnya secara brandnya itu bisa ada di desa lain juga. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dan itu jadi goalnya juga nggak nanti? Kenapa Kang? Jadi goalnya juga nggak kira-kira? Iya. Akan ke arah sana. Akan arah ke sana. Dan ini sebenarnya sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke sana. Sudah on planning ya? On planning. Karena kita sudah beli tanah, Kang. Nah, ini saya simpan loh ini. Oh iya. Mana ada BUMDes yang bisa beli tanah, gitu. Mana ada bisa BUMDes beli tanah dan ada prediksi bahwa ternyata Babomart apa Bobamart tadi? Babomat ini akan dikelola seprofesional mungkin, bahkan mungkin akan menyaingi minimarket yang sudah ada. Walaupun levelnya tingkat desa, tapi insya Allah akan menjarah kemana-mana ya. Semoga amin. Kita tunggu nanti ya. Oke, itu Babomatnya Kang. Wisata. Bagaimana dengan wisata airnya sendiri? Kalau bisa wisata kan ngapunten ya Kang, Bojonegoro sepertinya kan agak-agak berat gitu ya perjuangannya. Laut gak duwe, gunung yo ato, sing tiba gak nopo gitu. Cuaca panas. Bagaimana kok berani-beraninya bangun wisata itu? Wisata air ini ya Kang ya? Wisata air. Di awal tadi saya sampaikan, memang dari 6 unit usaha, memang yang menurut paling berat menurut saya dikelola itu adalah wisata, karena butuh inovasi, betul inovasi, kreativitas, macam-macam segala tantangan ada di wisata yang paling berat. Wisata ini kan salah satu pengembangan dari unit-unit yang lain lah. Bermulanya kan ketika waktu itu memang Dinas Pekerjaan Umum kalau nggak salah ya, itu seiring melaksanakan program pemerintah yang dijargonkan seperti pembangunan 1000 embung kayak gitu. Termasuk pemerintahan desa itu mengusulkan karena kita punya lahan yang potensial untuk dibuat embung. Lewat pemerintahan desa ternyata hasil verifikasi oke lah lolos. Nah, akhirnya dibuatlah embung. Kurang lebih 2 hektar Kang itu. Lebar, luas. Nah, dari situlah ketika embung sudah jadi, Desa Sido Bandung itu kan kalau kita berbicara irigasi, wah sudah mencukupi lah. Kayak air ya? Kayak air. Kalaupun nggak misalnya di musim penghujan atau nggak dibantu dengan pompanisasi, insya Allah masih bisa lah. Misalnya. Masih bisa. Karena irigasinya sangat bagus, sangat mencukupi. Dan itu ketika embung sudah dibangun itu kurang banyak dimanfaatkan. Jadi cukuplah dari irigasi dari Waduk Pacal yang diirigasi itu sudah mencukupi untuk pertanian. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu juga kita komunikasi dengan Pemdes melalui musyawarah desa. Ini ada peluang apa dari embung ini? Nah muncullah gagasan untuk mendirikan wisata air itu tadi yang tema utamanya air air. Nah di situ kembali lagi ke komitmen dari yang pertama ini adalah dari pemerintahan desa terkhusus dari Pak Kades. Sendiri. Kalau ini setuju dibuat wisata, monggo semuanya kita kerja. Pengurus BUMDes kita bantu. Nah, dari segi permodalan gimana? Oke lah. Pak Kades bilang oke lah. Kalau Pak Kades oke lah ini ya bagaimana nih ya? Nah, ini pertanyaan besar nih. Wisata tuh gak murah loh ya. Gak murah ini. Pak Kades jangan oke aja loh. Saya juga bingung gitu. Padahal itu butuh biaya yang sangat sangat besar ya. Nah, kebetulan kita bukan saja. Kebetulan kita bekerja sama dengan CV Ramayana di bidang permodalan lah. Ini permodalannya ya, bukan konsultannya bukan ya. Ketika embung itu sudah jadi, airnya sudah siap, tentunya kan butuh sarana prasarana supaya ini jadi wisata kan harus diperma. Dari segala macam harus diperma. Aspek lah ya, betul. Kita tidak punya uang sama sekali Kang. Dan itu nggak murah. Tidak murah. Yes. Nah itu solusinya di mana? Akhirnya ada perkiraan nggak waktu itu awal-awal yang harus dibutuhkan berapa itu untuk setup wisata embung itu? Asumsinya dulu awal. Waktu itu 800 juta lah. Sampai 800 juta. 800 juta. Nah, akhirnya pertanyaan besar dong, desa mampu nggak ya? Iya, dari mana uang ini? Dari mana uang ini? Akhirnya melalui musyawarah yang memang berat Kang. Ini gimana ini? Akhirnya disepakati kita pinjam modal. Dari musyawarah itu tetap akhirnya ada solusi ya? Ada bukan perselisihan yang akhirnya tidak setuju nggak usah gitu nggak ya?
Ya, Oke. di musyawarah kan harus ada kesimpulannya. Yes, Macam-macam silahkan lah. Idenya apa-apa, kan nanti kan kesimpulannya di mana kan kita sepakati bersama. Apapun hasil keputusan musyawarah kan kita mutlak harus dilaksanakan. Betul, terus akhirnya ya kita dapatlah suntikan dari CV Ramayana tersebut. Jadi kita ada permodalan. Kita bertahap. Kita punya planning buat dermaga di RAP sekian. Kita punya planning panggung sekian. Jadi dalam jangka kurun waktu kurang lebih, tidak ada 1 tahun sih, ya kurang lebih 1 tahun. Sarana dan prasarana itu sudah oke, sudah clear. Sudah terbangun. Sudah terbangun. Dan itu kemarin saya sebagai pengelolanya itu sudah 800 juta itu membengkak sampai 913. Tahap pertama. Tahap pertama. Di luar prediksi. Di luar prediksi 913. Nah, ketika kita lihat kok sudah mampu untuk dibuka secara resmi, maka tanggal 23 April di 2022 kita nyatakan Babu itu dibuka secara resmi. Dan pengunjungnya luar biasa. Pasti baru-baru ya, heboh ya, rame ya. Wisata airnya apa saja waktu itu? Wahana-wahananya itu? Sementara ada bebek. BBB-an, bebek goes itu ya? Bebek goes, perahu boot, ada sepeda air kayak gitu. Terus yang paling menarik juga wisata edukasinya ketika anak-anak kasih makan ikan itu. Sangat menariknya wisata murah lah. Ketika anak-anak beli pakan 2.000, dia sudah bisa bermain dengan bermacam-macam ikan. Itu. Jadi lebih ke arah anak-anak juga akhirnya pengunjungnya rata-rata buat edukasi anak banyak ya. Edukasi banyak. Dan sekarang sudah yang lebih ngetren lagi komunitas-komunitas. Mereka mengadakan camping, mereka mengadakan perayaan ulang tahun macam-macam. Kita gathering gitu ya. Betul. Kita punya lahan luas itu ya. Termasuk camping juga bisa? Camping bisa. Kapasitas untuk berapa peserta? Wah, kemarin kita ngadakan event 6.000 masuk itu. Sampai 6.000 masuk? Itu nggak kelihatan orangnya. Nggak kelihatan tuh maksudnya? Maksudnya kan 6.000 kelihatan banyak ya. Harusnya banyak. Tapi ketika masuk peleng di wisata, itu enggak berjubel. Malah kelihatan sepi itu ya? Berapa sih total luasnya? Kalau total luas memang sekitar 5 hektar ya. 5 hektar. Tapi yang kita manfaatkan untuk wisata sekitar 2,5 lah. Dan itu area lahan desa? Statusnya punya warga yang kita pinjam, kita sewa? Statusnya yang sebagian itu adalah milik aset desa dan yang sebagian itu adalah aset dari milik Solo Valley, apa itu istilahnya? Penyebegawan itu ya. Dan itu proses perizinan dan sebagainya kita sudah melalui tahapan yang lebih legal lah gitu, lebih legal gitu. Sampai 800 juta dan akhirnya membengkak. Saya mencoba untuk kembali mundur lagi, Kang. Apa yang membuat CV tadi kok memberikan pinjaman? Dan itu atas nama desa atau atas nama BUMDes? Otomatis Kang, kalau itu bukan atas nama desa. BUMDesnya malah yang garda terdepan ya? Makanya saya bilang ini yang paling berat karena BUMDes harus punya kewajiban mengembalikan uang. Jadi statusnya ya pinjaman. Bukan kok gratisan duit negara, tidak ya, ada pertanggungjawabannya. Tapi pinjamannya sangat lunak. Ini CV apa tadi, Bang? Ramayana, Pak. Ini CV memang sengaja memberikan khusus atau memang kalau enggak seperti kayak bank itu nggak sih? Bukan dia? Bukan. Memang di CV Ramayana itu kan bergerak di banyak bidang usaha sih, termasuk infrastruktur dan keuangan juga. Nah kebetulan ini ada. Itu non bank ya dia ya? Non bank. Jadi, bagaimana bisa meyakinkan pada saat itu, Kang, presentasinya? Kuncinya di sini, Kang. Kuncinya di sini. Memang itu apa aja istilahnya di BUMDes ini, selain saya yakin dari keberhasilan BUMDes ini memang jeripayah dari pengurus-pengurus ya. Selain itu juga ada faktor pasti yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipermudahlah. Nah, kita butuh modal dipermudah. Nah, kebetulan CV Ramayana ini adalah di bawah naungan Bapak Kepala Desa. Jadi tetap ya the power of orang dalam ya. Gak mungkin kalau nggak kenal orang dalam akhirnya bisa disetujui ya. Karena memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Untuk ukuran Bojonegoro bikin wisata air, bagaimana prospeknya itu butuh perhitungan yang matang gitu ya. Sebenarnya bisa sih ketika Pak Kades nggak harus menawarkan pinjaman dan sebagainya, sebenarnya fine saja, oke saja. Tetapi mungkin prosesnya lebih lama. Makanya di sini dinamakan Bandung Bondo
Woso. Oke, ini yang baru mau saya semangatnya, tanyakan. nah, Harusnya ini kita bahas di awal tadi. Kenapa betul. kok Bandung Bondowoso? Betul. Oh, ternyata Sebenarnya, karena ini ceritanya. prosesnya ini. Pokoknya kita pingin sesuatu yang kira-kira orang-orang itu pesimis, nggak mungkin nggak mungkin, tapi harus mungkin. Ternyata jadi. Sampai sekarang di situ Bandung seperti itu. Iya. Ketika ada event apa dari kedinasan, ada event seperti ini harus jadi. Padahal kalau kita lihat SDM dan macam-macam itu nggak mumpuni, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar terus sesuai dengan sebutannya Bandung Bondowoso itu. Izin dari yang di atas, Gusti Allah. Betul. Timnya solid, walaupun diasumsikan dibilang nggak mumpuni ya, tapi karena ada kekompakan tadi itu yang membuat akhirnya bisa hebat gitu ya. Permasalahannya kok bisa kompak ya Kang? Karena saya berpikir untuk bisa menyatukan visi misi antar pengurus itu biasanya banyak konflik internal. Pasti. Apa sih yang bisa membuat antara kepala desa dengan bumdesnya dengan anak mudanya itu kok bisa satu visi gitu loh? Itu yang sulit Kang ya sebenarnya. Itu kan karena masalah ini sering tidak terjadi di desa lain gitu loh. Prosesnya memang tidak semudah itu ya. Ketika orang-orang yang di atas atau yang intinya yang apa ya di posisi sentral itu harus memberikan contoh yang terbaik lah. Komitmennya ditunjukkan dulu. Ketika yang di posisi sentral seperti direksi, pengawas, kemudian ada direktur, kemudian jajaran perangkat desa dan semuanya itu komitmennya kuat. Jadi itu akan memberikan suntikan atau tambahan semangat kepada pengurus-pengurus yang di lapangan gitu. Kalau yang di posisi sentral itu sudah ngeleyor, wah ya juga akhirnya di bawahnya juga ngeleyor juga. Contoh ini Kang, ada yang namanya audit ya. Audit. Ketika orang mendengar audit itu pas sesuatu yang menyeramkan. Menyeramkan. Jangan-jangan ada yang salah nih. Betul. Tapi itu memang menyeramkan Kang. Menyeramkan. Nah, jadi sekian banyak bumdes ya yang berani diaudit, bahkan bumdes di Jawa Timur yang notabene itu sudah asetnya banyak, profesional pengelolanya itu belum tentu mau diaudit muka duri. Di tahun kemarin di 2023 kita diaudit Kang dari kantor akuntan publik profesional dari Surabaya. Konsultan itu langsung ya? Langsung dari itu tim independen. Saya pikir internalnya aja yang audit sehingga nanti bisa kongkang-lingkong ya. Oh aman gitu. Jadi itu adalah suatu perhatian tersendiri lah. Ketika kita diaudit oleh akuntan publik yang notabene mereka independen. Dan itu secara profesional di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi semua standar pelaporannya harus sesuai standar laporan keuangan di Indonesia. Dan itu bisa dibuktikan langsung. Bisa kita buktikan. Hal semacam ini yang memberikan semangat. Oh ternyata yang di depan bapak-bapak kita termasuk direksi oh ternyata serius. Makanya itu memberikan kepercayaan juga bagi karyawan-karyawan yang di lapangan. Hal yang semacam ini yang harus dibutuhkan. Sedikit demi sedikit harus kita menumbuhkan trust dulu, kepercayaan gitu. Menumbuhkan trust ini yang mungkin prosesnya panjang sekali ya. Yang namanya manusia pasti banyak konflik. Sedikit pasti nggak cocok. Tapi bagaimana kita menyikapinya lah. Lagi-lagi tergantung gitu. Kesabaran. Oke, tadi ada Boba Mart, ada wisata air, embung air istilahnya ya. Wisata air babu itu. Oh, wisata air babu ya, nama brandnya ya. Nanti bisa klik langsung di YouTube-nya atau di Instagramnya. Simpan pinjam. Oke. Sampai sejauh mana pergerakan yang simpan pinjam ini? Karena saya merasa jangankan dari desa yang simpan pinjam yang dari mungkin operasi lain atau bank lain aja mungkin banyak kendala gitu loh Kang. Oke. Kenapa kok bisa berani? Simpan pinjam itu kan cikal bakal berdirinya Bumdes Bandung Bondowoso ya. Oh jadi awal-awalnya malah cikal ini dulu. Memang yang paling mudah itu kan. Yang paling mudah ya. Dan paling cepat mungkin. Paling cepat. Kayak tenaga kerjanya sedikit, tinggal siapa yang mau pinjam ya. Praktiknya kan seperti itu. Di 2017 kalau nggak salah. Itu modal pertama 65 juta. 65 juta dan itu pun dari bantuan khusus provinsi kalau nggak salah, saya ingat saya. Itu namanya Jalin Matra, jalan lain menuju masyarakat sejahtera. Itu program dari provinsi. Program. Itu supaya
pinjamkan kepada pelaku-pelaku UMKM lah di desa untuk pinjaman murah. Ya. Dari 65 juta itu kemudian disuntik dana 35 juta dari pemerintahan desa dan akhirnya berkembang sampai sekarang dan menjadi unit-unit usaha yang lain. Ya. Nah sampai sekarang di titik sekarang ini, contoh katakanlah di 2024 ini mampu memberikan laba usaha sebesar 15 juta per tahun. Per tahun dari simpan pinjam saja Simpan ya. pinjam saja 15 juta. Kemarin di laporan keuangannya di 2024 per November itu sudah mampu memberikan keuntungan 15 juta. Pak, bagaimana dengan kemacetan kan? Ya, itu Pasti ini yang jadi kendala. Kan jadi jangan sampai alih-alih kita memiliki unit usaha simpan pinjam, tapi akhirnya kita jadi bangkrut. Betul. Kebanyakan teman-teman itu atau di masyarakat itu kan pasti berpikirnya seperti ini, alah uang duitnya desa. Desa dhewe, alah iki pegawene koncone dhewe, tonggone dhewe ora apa-apa sesuk. Itu repot kalau gitu sudah. Dan alhamdulillah itu apa ya Kang? Nilai kemacetannya bisa dikatakan di bawah 2% lah. Oh, kecil sekali berarti sangat ya. kecil. Karena mungkin malah ada budaya gak enakan malah lebih tinggi ya. Gak enakan tinggi. Karena memang teknisnya ketika kita memberikan pinjaman itu kan berlapis, melalui seleksi berlapis. Dalam arti ketika masyarakat si A ingin melakukan pinjaman, maka dia harus punya kelompok, cari teman, minimal 2 lah, minimal 2. Itu namanya nanti ketika dalam pelaksanaan pengangsurannya itu namanya gandeng renteng. Gandeng renteng. Jadi bertanggung jawab dulu antar kelompok dulu. Bareng-bareng dulu saling ya. mengingatkan di kelompoknya. Jadi kalau antar kelompok itu ya bermasalah satu orang ya dia dijur ke kelompok dhewe ngono ya. Muga-muga gak kangen. Weh bayar jadi kita duduk manis saja ya. Duduk manis saja. Terima jadi gitu. Terima jadi. Jadi rukunan dulu lah selesai, saling membantu gitu. Kan ada ketua kelompoknya. Makanya baru kalau mentok di masing-masing kelompok baru komunikasi dengan kita. Problemnya di mana? Sampai sejauh ini berapa paling besar yang akan disetujui kelompok-kelompok itu? Paling besar per orang 5 juta kan. Paling besar ya 5 juta ya. Selama 10 kali. 10 kalian. Oke. Ubah air sudah, wisata Bomart sudah, simpan pinjam, apa lagi Kang? Layanan air bersih sudah belum? Belum itu. Layanan apa itu? Jasa layanan air bersih atau IPAM, Bandung Tirta itu. Itu salah satu unit. Ini suplai air ya ke rumah-rumah. Betul. Menyuplai layanan air bersih, kebutuhan air bersih dari masyarakat. Dan ini juga yang digadang-gadang nanti akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Sampai sekarang itu ada 230-an saluran lah. Saluran Seurgent rumah tangga. apa kok masyarakatnya harus pakai privasi? Sangat urgent. Saya cerita. Di desa Sidi Bandung itu katakanlah 80% sumber airnya itu banyak mengandung zat besi dan kapur. Warnanya merah. Jadi ketika di bor tanahnya itu. Jadi sumurnya warga itu ketika keran dinyalakan, terus kita mandi katakanlah didiamkan selama 1 atau 2 hari, itu warnanya sudah merah. Dan selama 1 minggu katakanlah kamar mandi itu tidak dibersihkan, seperti apa istilahnya? Sangat kotor lah. Karena berbau juga. Kalau berbau enggak kan? Berbau malah enggak. Cuma warnanya merah. Warnanya merah. Dan itu diasumsikan bahaya? Enggak bahaya. Zat kapur enggak bahaya. Makanya ketika saya sekolah ya, maksudnya dari saya kan di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Saya ingat guru biologi saya. Makanya orang Bojonegoro itu kudu seneng jangan asem. Oke, karena bisa menetralkan kapur. Gitu katanya. Jadi ada masalah ada juga solusi ya. Ada solusi. Makanya jangan benci-benci sama jangan asem. Itu bisa menetralkan kapur katanya gitu. Dan di situ Bandung itu memang sumber airnya seperti itu. Nah, akhirnya muncullah PAMSIMAS ini HIPAM ini sebenarnya muncul pertama kali itu adalah usul dari POKMAS, kelompok masyarakat untuk menghasilkan. Ini kan juga program dari pemerintah layanan air bersih yang namanya programnya PAMSIMAS itu. Dikelola oleh kelompok masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu itu BUMDes itu kan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana kalau lebih profesional, PAMSIMAS yang dikelola notabene dikelola oleh kelompok masyarakat ini diserahkan oleh BUMDes untuk dikelola secara profesional. Nah, itu juga melalui Musdes juga. Nah, ada pelimpahan, ada berita acara bahwa kegiatan pengelolaan air bersih ini dilimpahkan atau dikelola dijadikan unit usaha sekalian gitu. Nah, sampai sekarang kita kelola dan ada 230 SR dan itu untuk sosial katakanlah sekolah, musola itu kita gratiskan kan. Iya, digratiskan gitu. Memang adanya BUMDes kan semata-mata bukan keuntungan, sosialnya juga harus kita harus utamakan imbang lah ya. Kita utamakan. Berarti dari 200-an rumah itu
biayanya rata-rata berapa per bulan? Per kubik itu 2.500. Jadi kalau Dan rata-rata per bulan? pemakaian rumah tangga per bulan 50.000 lah katakanlah. 50.000 per rumah ya? Per rumah. Itu saya kira itu kalau kita melihat pam-pam yang lain, yang pam Simas yang lain itu termasuk paling murah. Paling murah. Ada desa yang sampai 3.000 sampai 4.000 gitu. Ya, Paling jadi murah. berdasarkan keresahan, berdasarkan kendala yang ada, akhirnya juga jadi peluang Betul. usaha. Nah. Jadi potensi-potensi ini yang mungkin banyak tidak digali. Tidak digali. Oleh teman-teman Betul, BUMDes betul. kita sudah jelas-jelas desa kita kekurangan air, Betul. tapi BUMDesnya nggak mau bergerak, Gitu. diem saja malah berharap bantuan. Akhirnya nggak jadi usaha ya Kang. Minta bantuan pemerintah terus, menggali potensi ini ya sepertinya PR besar buat teman-teman kita. Sampai sekarang ini kita terus mengembangkan pipanisasi ya. Jadi 200 SR itu belum mencakup keseluruhan dusun ya. Kita di Bandung ada 4 dusun. Yang belum tersentuh atau dusun yang paling selatan Gerebakan. Berarti rata-rata kira-kira butuh berapa? Nek semuanya nanti ikut bergabung itu. Akan ada berapa ratus rumah SR tadi itu? Nah itu saya harus tanya Bu Sekdes dulu itu. Oh, tanya Bu Sekdes ya. Karena kebayang dong kalau kita ngomongin bisnis usaha, tidak ada kompetitor ya kan, dan ini berlaku untuk masyarakat kita sendiri dan uangnya kita kelola sendiri. Betul. Kisaran kalau saya kan di dusun Duruknya ya. Kalau dusun Duruk itu ada sekitar 400 rumah tangga. Tuh, satu dusun aja 400-an. Bisa kali 4 lah. 2.000 bisa jadi. 2.000. Bayangkan itu. Coba dihitung Mas, 2.000 kali 50.000 berapa itu udah omsetnya? Ya. Itu keuntungannya pasti 50% itu. Enggak juga sih. Enggak juga. Air loh ya, air kan hanya ngebor toh. Itu kita berbicara air, kita nggak beli operasionalnya. Oh ya, operasionalnya. Tinggi banget Kang, tinggi. Jadi listrik itu bisa mencapai 2-3 juta lah satu bulan. Operasionalnya besar. Nanti kita tanya kira-kira omsetnya berapa. Lanjut lagi ke berikutnya. Satu lagi terakhir. Apa ya? Ada 6 toh semuanya. Ada pasar. Pasar. Ada kemudian ada yang terbaru ini adalah air pertanian. Air pertanian. Jasa pengelolaan air pertanian yang dulu dikelola HIPA. Pompanisasi juga itu. Pompanisasi. Supaya setahun itu bisa tanam berapa kali gitu. Betul. Nah, kita usahakan seperti itu. Kan biasanya juga tetap dikelola masyarakat sendiri kan, kelompok-kelompok sendiri itu ya. Iya, itu namanya HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air. Nah, tapi juga dialihkan juga ke BUMDes. Melalui proses yang sangat panjang juga ya. Karena ketika tuntutan masyarakat itu semakin tinggi, petani kita kan petani semakin berpikiran cerdas lah. Jadi kalau mereka ingin angka produksinya, angka hasil pertaniannya itu meningkat, berarti kan harus usaha-usaha tambahan lah maksudnya. Paling tidak 1 tahun harus panen 3 kali. Panen 3 kali apa misalnya? Kalau Palawija hasilnya terlalu kurang apalah. Kalau kedelai kan murah kan enggak. Kalau bisa pokoknya 1 tahun padi terus ya. Itu kan harus diusahakan, butuh pompanisasi macam-macam. Ketika seperti kemarin itu sebenarnya sempat gagal Kang itu. Tapi tetap kita gagal secara tekniknya kita ngeluarin airnya atau gagal di pembiayaannya yang enggak kelok. Kebutuhan airnya kurang cukup. Kurang banyak. Sumber airnya yang tidak sumber airnya namanya. Padahal kita sudah mengusahakan pompanisasi macam-macam bantuan-bantuan itu. Tapi enggak gagal total sih. Ada yang berhasil. Nah, kegagalan ini kan tidak memberikan kita patah semangat. Ini kita jadikan pengalaman. Gagalnya seperti ini. Berarti tahun depan harus kita perbaiki. Saya stop dulu. Nggih. Dan ini mungkin terjadi di semua desa loh Kang. Bisa juga. Pompanisasi ini dibutuhkan di semua desa. Jadi kalau mau kita tadi bahasanya adalah studi tiru, mungkin pompanisasi ini bisa digeneralkan. Karena hampir semua desa juga punya kendala masalah pengairan. Kalau mungkin nanti bisa langsung usahanya bisa langsung pompanisasi ini akan lebih jelas-jelas, tinggal studi tiru aja. Prosesnya seperti ini supaya nggak gagal seperti ini. Nah ini nanti harus banyak dikasih masukan dan saran Kang. Oke, lanjut lagi. Pasar tadi apa pasar? Pasar. Nah ini yang kalau pasar itu kita istilah datar ya. Kita untuk menyikapi pasar itu datar. Karena pasar ini kan adat lah istilahnya. Ini konsepnya apa pasar? Gini. Dulu pasar iuran atau retribusi? Kalau dibilang retribusi kemarin kita enggak boleh. Namanya iuran karena dirubah. Kalau retribusi itu urusannya pemerintah. Itu pemerintah. Kita dirubah iuran katanya. Itu cukup Rp1.000 buat pedagang. Itu selama 1 minggu ada 2 pasaran. Legi sama Wage kalau nggak salah. Jadi setiap misalnya panjenengan mau jualan,
di hari Rabu Legi, itu iurannya hanya Rp1.000. Rp1.000. Dan kita hanya merambah di situ. Ketika iuran itu kita kumpulkan, nanti kita kembalikan untuk operasional kebersihan. Jadi kembalikan untuk pasar itu sendiri. Pasar itu sendiri. Dan itu pun dari hasil iuran dan operasional itu masih memberikan sisa hasil usaha lah, memberikan tetap ada profitnya, profitnya. Dikit-dikit tapi kali sering kali ada profitnya. Akhirnya dikumpulkan jadi banyak. Betul. Gitu ya. Kalau itu kita merambah, katakanlah kita ingin merambah yang lebih jauh, semua dikelola BUMDes, kaitannya dengan kontrak toko, kemudian parkir, itu enggak bisa juga sih, karena mengambil haknya pemerintah pusat sendiri itu nanti ya. Bukan, itu kan pasar itu milik desa. Sebenarnya bisa saja. Cuma problemnya itu kan pasar itu sama istilahnya turun temurun lah. Tidak serta merta kita langsung betul pelan gitu. Akhirnya nanti konflik internal lagi gitu ya. Tapi kedepannya wacananya akan seperti itu ya. Iya dong, harusnya dong. Harusnya seperti itu supaya seiring berjalan kita nggak merugikan masyarakat yang di lingkungan pasar. Juga membantu dikelola lebih profesional lewat BUMDes. Harapannya pasti ke situ lah. Arahnya sampai saling dirugikan gitu. Untuk semangat teman-teman nih Kang, dari semua unit usaha tadi kira-kira profitnya totalnya berapa sebulan? Dan mampu untuk menyumbangkan PAD ke desa itu rata-rata di kisaran berapa? Kalau profit kita berbicara profit. Total semua? Entah mau per bulan atau per tahun? Biar teman-teman termotivasi nih. Iya, berapa? Kita berbicara laba dulu ya. Ya, boleh laba dulu. Laba bersih yang kita berikan kepada desa yang menjadi pendapatan asli desa. Di tahun 2023 kemarin 56 juta. Per tahun itu. Kemudian nanti target di 2024 ini kan sudah menginjak di 2025. Kemarin kita kalkulasi target 60 juta, ada peningkatan. Sampai 60 juta. 60 juta. Sudah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri, mempermudah pastinya dengan biaya-biaya yang sangat hemat, dan terakhir kita mampu menyumbangkan PAD untuk desa sampai 50-60 juta. Dan ini kalau terus dikembangkan bisa terus meningkat semakin. Harapannya seperti itu lagi. Harapannya luar biasa. Kalau kita berbicara omset itu miliaran. Miliaran tahun miliaran. Iya kalau omset secara keseluruhan secara keseluruhan miliaran, meskipun PAD-nya kecil tapi omset itu miliaran. Dan itu produktif sekali ya. Kang Lina, saya minta tolong Kang, apa yang harus dilakukan BUMDes di luar sana supaya perjuangan dari BUMDes kita itu betul-betul jadi acuan supaya mereka juga bisa bergerak yang sama? Yang pertama tentunya komitmen, yang kedua adalah loyalitas, dan yang paling utama adalah kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman BUMDes ya. Jangan patah semangat. Memang hambatan, tantangan itu luar biasa. Hal-hal yang sumbang itu jangan menjadikan teman-teman BUMDes itu terus patah semangat. Kritikan itu hal yang biasa. Karena kritik itu untuk kita berjuang lebih baik lagi lah, untuk berusaha lebih baik lagi. Komitmen, artinya komitmen yang pertama itu komitmen kita terhadap desa. Ketika kita sudah diberikan mandat, kita sudah disetujui untuk mengelola BUMDes, kita diberikan amanat. Komitmen kita bagaimana? Apakah kita hanya semata-mata untuk profit? Jangan. Kita besarkan dulu. Entah siapa nanti yang menikmati, insya Allah tetap ada pahala yang mengganti. Pertama itu komitmen dulu. Bagaimana kita mulai desa, untuk siapa? Untuk masyarakat. Kemudian yang kedua adalah loyalitas. Ketika komunikasi sudah dibangun ya teman-teman, dengan pemerintahan desa, dengan perangkat dan macam-macam yang berhubungan dengan BUMDes, loyalitas kita bagaimana? Kita tunjukkan. Kalau dari pemerintahan desa sudah siap, ready untuk membangun BUMDes, maka tunjukkan loyalitas. Kemudian yang ketiga kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Luar biasa sekali. Ya. Wejangannya sangat. Tapi ada kutipan seperti ini Kang. Bukan kutipan ya, sebenarnya ini kutipan dari BUMDes kita sendiri, bukan. Ini lucu ini. Kutipan ini saya kan akhir-akhir ini sering lihat drama Korea yang drama box gitu. Kayak itu. Itu lucu. Gimana? Itu cocok dengan saya. Gini. Hati manusia itu terbuat dari darah dan daging. Pengusaha itu boleh saja mengejar keuntungan. Tapi kalau saling menguntungkan, maka bolehlah kita melangkah lebih jauh. Artinya apa? BUMDes ini diuntungkan bukan semata-mata untuk menguntungkan pribadi, bukan menguntungkan kepala desa, bukan menguntungkan perangkat, bukan menguntungkan pengurus, tapi harus menguntungkan masyarakat secara umum. Dan untuk kemajuan desa. Kalau itu tidak bisa diwujudkan, jangan melangkah yang lebih
jauh. Jangan jauh-jauh berani Kang gitu. melangkah. Cocok kan luar Kang? biasa. Cocok gitu. Luar biasa. Iya luar biasa. Kang, gitu. terima kasih banyak. Ini tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol panjang lebar. Saya berharap teman-teman di luar sana. Tapi kita membuka diri nggak sih untuk Biro Jasa? Mungkin teman-teman BUMDes mau konsultasi, mau sharing-sharing, bisa ya? Dari kemarin kita sudah banyak yang studi tiru Kang. Iya, studi tiru ya, bisa ya. Termasuk di kemarin itu masih di rundown lagi lah, ada jadwal dari Kabupaten Goa, Sulawesi. Hei, Sulawesi tekone Bojonegoro lor. BUMDes desa mundang tangi yo turu wae. Bukan pengurus BUMDesnya, ini malah adalah komisarisnya. Komisarisnya langsung jauh-jauh dari Sulawesi hanya ingin studi tiru dengan BUMDes kita yang sudah berhasil menjadi juara satu. Saya berharap Kang Lina podcast kita ini memberi inspirasi dan segera membangunkan teman-teman BUMDes di luar sana karena saya meyakini sesuatu yang positif harus kita sebarluaskan. Sudah waktunya negara kita maju dan itu dimulai dari desa. Kalau desa pemudanya tidak maju, badan usahanya tidak punya usaha, mau sampai kapan desa bisa maju? Karena tolak ukur kemajuan desa itu adalah jika BUMDesnya mampu mengkontribusikan PAD tadi untuk kemajuan desa. Karena itu dari desa, oleh desa, untuk desa. Terima kasih banyak. Saya Kang Priyo. Selamat menyaksikan kembali di episode berikutnya. Jarene Kang Priyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, luar biasa. Siap. Nanti nomor teleponnya kita sering-sering ya Kang ya. Oke.